Hai, selamat datang di Kaktus IDN dan di video kali ini gue bakalan bahas tentang novel dan Maji volume ke-18. Ya, video ini adalah spoiler buat kalian yang sedang nonton animenya. Jadi buat kalian peringatan spoiler dan gak usah lama, kita mulai saja video ini. 3, 2, 1. Oke, cerita dimulai dari POV Freya ketika masih ada di surga. Sebagai Dewi Kecantikan, Freya mendapatkan begitu banyak perhatian. Ya, karena kekuatan kecantikan bisa saja menjadi nektar manis atau bisa saja menjadi racun berbahaya. Terlebih, pesona Dewi Kecantikan memiliki sifat yang mutlak. Bahkan, hampir tidak ada dewa yang bisa melawan kekuatan ini, kecuali 3 Dewi Agung Olympus. Jadi karena itulah Freya pun mendapatkan penjagaan dan pengawasan yang ketat. Namun di sisi lain, hal ini juga berarti sebuah penjara bagi Freya, karena Freya menjadi tidak memiliki kebebasan. Ya, meski selama ini Freya terus dimanjakan oleh dewa-dewi lain, tapi Freya sebenarnya tahu bahwa Dewa Odin sudah mengawasinya. Dan Dewa Odin juga sudah siap untuk membunuh Freya jika ada kejadian tertentu. Namun terlepas dari itu, hampir semua dewa menginginkan cinta dari Freya. Dan Freya bisa memainkan mereka seperti boneka. Dan karena hal inilah kekosongan akhirnya pun mulai tercipta di hati Freya. Bahkan Freya juga mulai lupa kapan terakhir dia tersenyum dengan tulus. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan demi pertanyaan akhirnya pun muncul di kepala Freya. Seperti apakah Freya bisa terbebas jika dia membuang kecantikannya? Selama ini Freya sudah mencoba melakukan beberapa hal buruk. Akan tetapi para dewa ternyata masih saja memperhatikannya. Yang mana hal itu membuat Freya menjadi semakin muak. Dan untuk pertama kalinya Freya pun akhirnya lari dari para dewa dan mengembara di surga yang tak terbatas. Malam demi malam tangisan Freya terus saja berjatuhan. Hingga suatu hari Dewi Bumi berhasil menemukan keberadaan Freya. Dan Dewi Bumi kemudian mencoba untuk berbicara dengan Freya. Awalnya Freya berniat untuk membunuh Dewi Bumi. Akan tetapi Freya langsung berhenti ketika Dewi Bumi mengajak Freya untuk menemukan orang yang bisa melengkapi Freya, atau bisa dikatakan cinta sejati milik Freya. Ya, meskipun merasa tidak yakin, namun Freya menerima saran dari Dewi Bumi. Tetapi setelah 1 abad Freya tidak bisa menemukan pasangannya di surga. Jadi karena itulah Freya kemudian mulai mencarinya di alam fana. Terlebih pada zaman ini juga ada banyak dewa yang turun dari surga. Dan Freya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Namun sekali lagi Freya ternyata tidak menemukan apapun di alam fana. Yang mana hal itu memunculkan keputusasaan pada diri Freya. Dan lalu untuk menghilangkan kebosanannya, Freya pun memutuskan untuk membentuk familianya. Kemudian berpindah ke POV Liu. Setelah mengetahui kebenaran Syr dan Freya, Liu pun datang ke tempat Hermes Familia untuk mengambil beberapa persiapan. Tujuan Liu adalah pemurnian terakhirnya untuk membantu Belle dalam melawan Freya. Tetapi terlepas dari semua itu, bagi Liu, Syr merupakan orang yang berharga. Jadi Liu bertekad akan menampar Liu setelah semuanya selesai. Kemudian cerita berpindah ke Denatus para dewa. Ya, akibat permainan perang melawan Freya, Denatus langsung dilaksanakan untuk membahas aturan permainan perang dan siapa saja yang akan bergabung dengan koalisi Hestia Familia. Namun tidak seperti harapan Hestia, Loki ternyata tidak bergabung bersamanya. Dan hal itu membuat dewa-dewa lain menjadi ragu untuk melawan Freya juga. Loki Familia adalah salah satu familia besar yang bisa menandingi Freya Familia. Dan jika mereka tidak bergabung, maka peluang untuk mengalahkan Freya akan menjadi sangat menurun.
dan dewa-dewa lain yang mencari aman menjadi tidak bisa membantu Freya juga. Mendapati situasi ini, Hestia masih mencoba untuk meminta bantuan Loki. Akan tetapi Loki masih saja menolaknya dengan alasan jika dia bergabung ke aliansi Hestia, hal itu bukan lagi menjadi permainan perang Freya melawan Hestia, melainkan malah menjadi Freya melawan Loki. Padahal dalam perang kali ini Freya telah mempertaruhkan segalanya dan akan menjadi sangat menyedihkan dan memalukan jika Hestia malah mengandalkan Loki. Mendengar hal ini, Hestia pun hanya bisa memegangi kepalanya. Akan tetapi dari samping ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah alasan Loki saja, karena Loki sebenarnya memiliki hubungan dengan Freya. Mendengar ini, Hestia pun langsung berkelahi dengan Loki seperti biasanya. Tetapi Loki kemudian menjelaskan lagi bahwa dia memiliki sebuah kontrak dengan Freya, dan hal itu membuat dia tidak bisa melawan Freya. Namun meskipun begitu, Hestia masih mencoba setidaknya membuat Loki meminjamkan Ais kepadanya. Akan tetapi Loki masih tidak bisa melakukan itu karena ternyata Ais sudah terikat sumpah dan tidak bisa bergerak. Sementara itu di sisi lain, Otar saat ini sedang menemui Ais yang sedang sendirian. Alasan Otar menemui Ais adalah untuk menyampaikan pesannya dari dewinya yang berisikan bahwa Ais tidak boleh terlibat dengan urusan Bel sampai permainan perang berakhir. Mendapati hal ini, bibir Ais hanya bisa tertutup bergemetar. Nampaknya harga dari hutang Ais ke Freya membuat Ais tidak bisa membantu Bel. Namun sebelum Otar pergi, Otar sempat mengatakan bahwa Ais bisa saja melanggar kontrak mereka. Akan tetapi hal itu akan membuat pedang Ais menjadi rusak karena sebuah pedang akan kehilangan keistimewaannya saat mereka tidak bisa menepati janji. Kemudian cerita berpindah lagi di sebuah kafe kecil yang ternyata di sana Finn sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Royman. Dan Royman lalu memberitahu Finn bahwa Loki Familia tidak boleh ikut bergabung melawan Freya. Baik Loki dan Freya Familia adalah dua kekuatan terkuat yang berada di Orario. Jadi keduanya tidak boleh saling menghancurkan. Bagi pemimpin persekutuan, Royman berusaha untuk menahan bentrokan antar dua Familia ini. Meskipun dia akan dibenci oleh semua orang. Dan hal itu sudah terbukti dengan Royman yang meminta Finn untuk melakukan pertemuan rahasia. Karena dia tidak ingin keputusannya untuk didengar siapapun. Menanggapi Royman, Finn pun menjawab, bukankah permainan perang adalah solusi yang diciptakan persekutuan untuk menyelesaikan konflik antar Familia. Bahkan persekutuan juga telah lama mendorong permainan perang sebagai penyelesaian konflik. Karena pertengkaran antar dewa tidak akan pernah selesai jika tidak ada yang dikalahkan. Namun meskipun begitu, Royman masih meminta Finn untuk tidak membiarkan Loki Familia melawan Freya. Ya, Royman tahu bahwa Freya sudah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Akan tetapi mereka tidak bisa mengambil resiko untuk kehilangan petualangan peringkat atas di dalam pertarungan. Mengingat mereka juga masih belum membunuh naga hitam, yang merupakan tugas dan kewajiban tertinggi yang berada di Orario. Ya, menurut Finn, Hestia Familia tidak akan menang jika Loki Familia tidak ikut bergabung. Tetapi menurut Royman, hal itu hanyalah masalah sepele. Karena permintaan Freya hanyalah untuk mengambil Bel ke familianya. Bagi seorang negarawan, keputusan Royman bisa dikatakan paling tepat. Tetapi untuk kebanyakan orang, hal itu sangatlah buruk. Karena hal itu tidak mempertimbangkan emosi atau moral orang. Dan Finn yang tidak menyukai ini langsung menatap Royman dengan tatapan emosi haus darah. Masih mencoba membujuk Finn, Royman kemudian mengeluarkan sebuah bongkahan es di atas meja. Yang ternyata jika dilihat dari dekat, benda itu ternyata adalah belati tanpa bilah.
Dan belati ini ditemukan di dungeon perbatasan lantai 60 dan 61. Melihat benda ini, Finn pun langsung menanyakan apakah persekutuan sudah menemukan kunci ke lantai selanjutnya, yang bahkan familia Zeus dan Hera dulu tidak bisa menemukannya. Menanggapi Finn, Roymond pun menjawab bahwa mereka masih belum menemukannya, tetapi mereka memiliki informasi rute atau lokasi yang mungkin bisa Loki Family jelajahi untuk menemukan kuncinya. Yah, kali ini Finn benar-benar terkejut dengan apa yang dibawa Roymond. Tetapi Finn juga bertanya mengapa informasi ini baru diungkapkan. Yang ternyata Roymond selama ini menunggu waktu di mana Loki dan Freya Familia bisa bekerja sama. Karena lantai dungeon itu bisa dikatakan sangatlah berbahaya. Tetapi sampai saat ini Loki Familia dan Freya Familia terus saja berkelahi. Dengan kata-katanya, Roymond mencoba untuk meyakinkan Finn untuk membunuh naga hitam. Karena di generasi ini dia tidak pernah melihat adanya orang yang berpotensi menjadi pahlawan lagi. Dengan dorongan terakhirnya, Roymond masih meminta Finn untuk tidak terlibat dalam perang melawan Freya. Dan setelah perkataan terakhirnya ini, Roymond pun akhirnya pergi dari kafe. Sementara sambil memegangi belati, Finn bertanya ke Hedin yang ternyata ada di kafe itu juga, apakah ini adalah rencana dari Freya. Yang lalu dijawab Hedin, jangan menghina Freya dengan kecurigaan milik Finn. Selain itu, Hedin juga mengatakan bahwa selama mereka memiliki otar, meskipun Loki Familia menyerang, mereka masih akan tetap bisa mengatasinya. Ya, perkataan Hedin bisa dikatakan benar. Karena Freya Familia tidak akan kalah selama otar belum dikalahkan. Akan tetapi terlepas dari perkataan Roymond sebelumnya, Finn masih berniat untuk berpihak ke Hestia Familia. Ya, meskipun tidak bisa terlibat secara langsung, namun Finn bisa berbagi pengetahuan dengan mereka. Memutuskan ini, memandang keluar jendela, Finn sambil bertanya-tanya apakah Lily masih bisa berpikir tenang atau dia sudah menangis. Sementara itu, di rumah Hestia Familia, Lily meminta maaf sambil menangis di perut Belle. Tidak hanya Lily, Aina dan anggota Hestia Family lainnya, serta teman-teman Belle dari family lain saat ini juga meminta maaf kepada Belle karena mereka telah melupakannya sebelumnya. Menanggapi permintaan maaf dari semua orang, Belle pun meminta mereka untuk membantunya melawan Freya kali ini. Dan hal itu disambut dengan semangat oleh semuanya. Dan lalu tak berselang lama, Hestia dan dewa lainnya akhirnya pun sudah kembali dari Denatus. Dan Hestia lalu memberitahukan bahwa Loki Familia saat ini dilarang untuk berpartisipasi. Ya, meskipun Freya akan menerima aturan apapun dalam permainan perang, tanpa adanya Loki Familia terdapat perbedaan kekuatan yang sangatlah besar. Menanggapi berita ini, Aina pun mengatakan bahwa persekutuan nampaknya tidak ingin para petinggi Loki dan Freya Familia saling membunuh. Memikirkan situasi ini, Will pun mengatakan bahwa dia akan membuat pedang rusuh sebanyak yang dia bisa. Mulai saat ini, meskipun tidak menyukai metode ini, mereka sudah tidak memiliki pilihan lagi. Terlebih, pedang rusuh akan memiliki kekuatan berdasarkan dari penggunanya, dan hal itu akan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Dan kemudian setelah memulatkan tekad, mereka semua pun mulai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Kemudian cerita berpindah lagi saat Hestia mengecek status Belle, yang ternyata semua kemampuan Belle saat ini sudah mencapai tingkat SS. Bahkan juga ada yang sudah ke tingkat triple S. Melihat ini, baik Belle dan Hestia nampak terlihat terkejut. Nampaknya pelatihan keras Belle saat berada di tempat Freya telah banyak meningkatkan kekuatan Belle. Dan dengan ini sudah cukup untuk menaikkan level Belle ke level 5. Memulai upacaranya, Hestia pun mengetuk punggung Belle dengan jari telunjuknya. Dan dengan ini Belle pun telah resmi menjadi level 5. Dan Belle juga mendapatkan kemampuan pengembangan serangan cepat dan juga keterampilan melawan sihir.
Level 5 itu berarti Belle juga sudah menjadi salah satu petualang kelas atas di Orario. Namun meskipun begitu, Belle bertanya ke Hestia apakah dia mampu untuk melawan Freya Familia. Yang lalu dijawab Hestia bahwa Belle tidak memiliki peluang untuk melawan anak-anak Freya, yang di dalamnya sudah ada petualang yang berlevel 6 dan 7. Ya, menurut Belle, perkataan Hestia tidaklah terlalu kejam sama sekali, karena Belle sendiri sudah pernah merasakan kekuatannya dengan anggota Freya Familia. Sementara itu, di sisi lain, setiap anggota Hestia Familia saat ini sedang melakukan persiapan mereka masing-masing. Seperti Mikoto dan Haruhime mengasah kemampuan mereka di tempat lain, Welf membuat pedang sihir, dan Lily menganalisa setiap data yang sudah dia dapatkan di perpustakaan. Semakin banyak Lily membaca datanya, semakin Lily tahu perbedaan kekuatan tempur yang nampak mustahil. Dan lalu di tengah keputusasaannya, Hestia tiba-tiba memanggil Lily dan lalu memberitahunya bahwa Lily memiliki seorang tamu, yang ternyata tamu itu adalah Finn. Melihat Finn, Lily tentu saja menjadi merasa kaget. Sementara Hestia malah pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak hanya membuat Lily menjadi terkejut, Finn tiba-tiba menawari Lily tentang semua informasi yang dibutuhkan untuk melawan Freya Familia. Dan hal itu sudah berdasarkan pengalaman puluhan kali dia melawan Freya Familia. Selain itu, Finn juga mengatakan bahwa niatnya adalah untuk membuat Lily menjadi komandan yang bisa memimpin koalisi Familia. Dan alasan Finn melakukan ini karena dia tidak suka dengan Freya yang sudah melanggar tabu, di mana Dewi Freya sudah merendahkan martabat dan memanipulasi mereka semua. Ya, persekutuan memang telah menghentikan Loki Familia untuk bergabung ke dalam permainan perang. Tetapi meskipun begitu, Finn akan meminjamkan semua pengetahuan yang dia miliki. Dan secara terus terang, Finn ingin Lily membuat Freya, Ottar, dan anggota lainnya menjadi menggeliat. Mendengar penawaran Finn, Lily pun berpikir bahwa ini adalah penawaran yang terlalu bagus. Dan Lily masih mencoba untuk memikirkannya secara hati-hati. Yang mana hal itu kemudian membuat Finn mulai mengkritik Lily, karena saat ini Lily seharusnya sudah tidak memiliki pilihan lain. Mendengar ini, Lily pun langsung meminta maaf kepada Finn, dan dengan jabat tangan dengan Finn, Lily pun akhirnya menerima penawaran Finn. Sementara itu, di kediaman Loki Familia, Tiona mengeluhkan mengapa mereka tidak bisa bertarung bersama Belle. Padahal orang lain bisa bergabung dengan Belle untuk melawan Freya. Yang lalu, hal itu dijawab oleh Gareth bahwa itu karena persekutuan. Ya, meskipun begitu, Tiona masih bersikeras bahwa ini tidak adil. Memperingati Tiona, Gareth pun menyuruh Tiona untuk tidak berisik, atau dia akan menghajarnya sama seperti BT. Ya, sebelumnya setelah kejadian Freya terungkap, BT yang marah langsung berniat untuk mengajar Freya Familia. Dan Gareth harus menggunakan kekasaran untuk menghentikan BT waktu itu. Dan Gareth lalu menyuruh BT pergi ke dungeon untuk merendahkan amarahnya. Ya, sebenarnya semua anggota Loki Familia ingin menghajar Freya Familia. Akan tetapi, 3 petinggi Loki Familia yaitu Finn, Gareth, dan River tidak bisa mengabaikan petunjuk tentang Taman SD Dungeon. Dan tanpa memberitahukan informasi ini ke anggota lainnya, River dan Gareth mencoba untuk meyakinkan anggota lainnya dengan alasan resmi. Namun meskipun begitu, Tione dan Tiona yang masih tidak terima memutuskan untuk pergi ke tempat Belle. Jadi meskipun mereka tidak bisa bertarung, mereka masih akan membantu Belle dalam bidang lainnya. Kemudian cerita berpindah lagi ke tempat Hephaestus, yang saat ini bengkel Hephaestus menjadi sangatlah sibuk. Ya, alasannya tentu saja karena permainan perang yang akan datang. Meski Loki Familia tidak ikut berperang, namun Hephaestus masih akan memberikan dukungan ke Hestia Familia.
Jadi tidak seperti biasanya, Hephaestus Familia saat ini membuat senjata dengan pengawasan ketat dewi mereka sendiri. Dan sebagai pemimpin Familia, Tsubaki merasa penasaran sejauh apakah senjatanya bisa melawan Freya Familia. Sementara itu, berpindah lagi di tempat Ganesha Familia, anak-anak Ganesha mempertanyakan mengapa mereka tidak diizinkan Ganesha untuk ikut melawan Freya Familia juga. Ya, dengan idealisme yang mereka anut, mereka tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Freya. Tetapi pemimpin mereka yaitu Sakti mencoba meyakinkan bahwa persekutuan tidak menginginkan hal ini. Selain itu, mereka harus menjalankan tugas sebagai pengawas di Orario. Permainan perang Hestia melawan Freya akan menjadi pertarungan terbesar dari sebelumnya. Dan meskipun belum diputuskan, medan pertempurannya mungkin akan dilakukan di luar tembok kota. Dan hal ini akan membuat mereka rentan untuk diserang negara atau kota lain. Jadi sebagai pihak ketiga yang tidak terikat, Ganesha Familia akan mengawasi medan pertempuran. Dan mereka juga akan menangani kasus terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Selain itu, mereka saat ini juga harus mempersiapkan segala persiapan permainan perang. Kemudian cerita berpindah lagi di sebuah kedai kecil. Kel dan Scott saat ini tengah membicarakan tentang Ganesha Familia yang tidak akan ikut berperang melawan Freya. Saat ini, pembicaraan mengenai perang melawan Freya Familia tengah dibahas hampir di seluruh kota. Dan sebagai petualang, Kel dan teman-temannya juga ikut membahas kejadian ini juga. Dimana jika mereka beraliansi dengan Hestia Familia dan berhasil mengalahkan Freya, maka mereka pasti akan menjadi kaya. Mengingat pemenang permainan perang bisa mengambil apa saja dari yang kalah. Ya, meskipun Kel terlihat seperti hanya membicarakan keuntungan, namun Scott tahu bahwa Kel sebenarnya hanya ingin membantu Belle saja. Selain mengkhawatirkan Belle, mereka juga merasa perlu membayar hutang mereka saat diselamatkan oleh Belle dulu. Dan dengan keputusan ini, maka Okma Familia akhirnya pun memutuskan untuk ikut berperang juga. Kemudian cerita berpindah lagi ke Take Mikazuki dan Miyak yang mencoba mengajak Modi dan Magni untuk membantu Hestia. Akan tetapi mereka berdua ternyata berada di pihak Freya. Alasan Modi dan Magni adalah karena mereka penggemar Freya. Ya, selain Take Mikazuki, Miyak dan Ganesha, kebanyakan dewa pria lainnya masih berada di pihak Freya. Sementara para dewi yang menginginkan kejatuhan Freya tentu saja memihak kepada Hestia. Jadi karena inilah Denatus permainan perang kali ini berjalan lebih lama dari biasanya. Karena ternyata masih ada banyak dewa yang menginginkan kemenangan Freya. Akan tetapi karena Freya telah mengatakan bahwa dia akan bertarung sendiri, dewa-dewa yang masih memihaknya tidak akan ikut berperang, melainkan hanya akan membuat pertarungan ini menjadi adil. Mendengar hal ini, Take Mikazuki dan Miyak sempat terdiam sebentar. Akan tetapi, Modi dan Magni kemudian mengatakan bahwa meskipun mereka memiliki pendapat ini, namun ada anak mereka yang bisa dibilang sangat bodoh, di mana anak itu ingin membayar hutangnya kepada Belle. Dan hal itu tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Jadi meskipun familia mereka akan berakhir, mereka kemudian memutuskan untuk ikut berperang melawan Freya. Kemudian sudah seminggu sejak Freya mengajukan tantangannya. Di kediamannya saat ini, Hermes tengah merosot dari kursinya. Iya, meskipun mendapat banyak petarung, menurut Hermes tanpa Loki, perang melawan Freya akan mustahil untuk dimenangkan. Menanggapi Hermes, Asfi pun bertanya, lalu apa yang akan dilakukan Hermes Familia? Yang lalu, hal itu dijawab Hermes bahwa dia tidak ingin bertaruh pada sesuatu yang tidak bisa dimenangkan. Terdiam sebentar, Asfi kemudian mengatakan bahwa sebenarnya untuk kali ini saja dia ingin membantu Belle dan yang lainnya. Ya, kali ini Asfi mengutarakan apa yang dia inginkan. Akan tetapi, Hermes kemudian memotong perkataan Asfi bahwa itu tidak bisa dilakukan.
Sambil mengeluarkan aturan permainan perang, Hermes pun mengatakan bahwa Perseus telah dilarang di dalam permainan ini. Kemudian kembali lagi ke kediaman Hestia Familia. Ya, sudah beberapa hari sejak persiapan permainan perang. Dan saat ini hampir semua anggota Hestia Familia nampak terlihat kelelahan. Ya, saat ini tidak ada waktu luang untuk bersantai bagi mereka. Dan tak lama kemudian Dewi Hestia muncul dan mengatakan bahwa detail permainan perang akhirnya telah ditetapkan, yang mana mereka akan melakukan peta umpet dengan Freya Familia. Kemudian cerita berpindah ke tempat Freya saat ini, di mana Freya juga sudah mendapatkan kabar tentang permainan perang yang akan dilakukan. Permainan perang ini akan dilakukan di sebuah reruntuhan kota Orza dan akan dimulai 6 hari lagi. Selain itu, seperti keinginan Freya, Loki Familia sudah dipastikan tidak akan bisa ikut berpartisipasi. Sebagai anggota Freya Familia, Ellen bertanya ke Freya mengapa Freya menjauhkan Ice dari Bel. Yang lalu dijawab Freya bahwa itu berkaitan dengan skill langka yang dimiliki oleh Bel. Karena Bel akan terus tumbuh menjadi lebih kuat jika berlatih bersama Ice. Enherjar Freya Familia memang berisikan petarung kelas atas, tetapi Freya mengatakan bahwa dia hanya ingin memastikan Bel menjadi miliknya saja. Setelah mendengar penjelasan Freya, Ellen pun kemudian pergi. Sementara di dalam kamarnya, Freya memikirkan perkataan yang dia katakan sebelumnya dan memikirkan kembali bahwa sebenarnya alasan mengapa dia menjauhkan Ice dari Bel hanyalah karena cemburu, karena Freya hanya menginginkan Bel untuk dirinya sendiri. Namun di sisi lain, beberapa anggota Freya Familia ternyata merasa bahwa Freya seperti tidak terlalu mempercayai mereka. Bagi anggota Freya Familia, tanpa memukam Loki Familia, mereka merasa masih mampu untuk memenangkan permainan perang ini. Tetapi dewi mereka malah memutuskan hal lain. Bagi para pengikut Freya, mereka akan melakukan apapun demi dewi mereka. Ya, meskipun saat ini mereka merasa sedikit kecewa karena keputusan Freya, namun meskipun begitu, mereka masih akan melakukan segalanya untuk memenuhi keinginan Freya. Sementara itu, di sisi lainnya lagi, tepatnya di sebuah barat gedung di Freya Familia, Ottar saat ini sedang mengawasi penyembuhan Horn yang dilakukan oleh Heid. Tubuh Horn saat ini bisa dikatakan sudah pulih sepenuhnya. Akan tetapi sampai saat ini Horn masih tidak sadarkan diri. Dan hal ini seperti Horn sendiri yang seolah-olah tidak ingin bangun. Horn adalah pelayan Freya yang memiliki kontrak istimewa, di mana dia akan langsung mendapatkan berkah dari Freya dan bisa berperan sebagai sihir. Ya, meskipun sudah berkhianat, namun karena perintah Freya, Horn yang berpenampilan sihir saat ini masih dibiarkan untuk tetap hidup. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan kalau kalian suka pembahasan tentang Danmachi, kalian komen di bawah. Ya, sangat jarang banget gue bahas novel ini, terakhir kali beberapa tahun yang lalu. Ya, mungkin kalau banyak yang tertarik mungkin akan gue bahas kelanjutannya, seperti bahas tentang Sekai Saiko atau tentang Serikan Shoki. Ya, mungkin untuk beberapa hari admin juga bakalan baca novel-novel baru tentang anime-anime ada terbaru ini. Ya, maaf karena masih jarang update. Ya, semoga masih bisa update seterusnya. Thanks karena sudah mendengarkan sampai akhir, dan see you on other videos. Goodbye.